Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Andai kata saya tanya sama saudara satu persatu, lebih senang kita ngobrol soal kasih karunia, keselamatan, mujizat, atau kita ngomongin soal dosa? Ketika The Way belum ada, saya masih dalam gereja lama. Saya termasuk pendeta yang kalau boleh jujur, di gereja itu yang cukup sering ngebahas soal dosa. Suatu waktu saya diajak ngobrol sama pendeta yang jauh lebih senior dari saya. Dia bilang begini, adalah baik kalau misalnya di mimbar lo ngomongin kasih karunia Tuhan aja, Sen. Gak usah ngomongin dosa. Biar jemaat itu jadi benar-benar mengerti damai sejahtera, mengerti kasih karunia dengan sungguh dan bisa hidup baik. Alih-alih kalau lo ngomongin dosa, mereka malah nanti parno sama dosa itu. Terintimidasi dengan dosa. Di mata Tuhan kita orang benar itu sudah tidak dihitung sebagai orang berdosa lagi. Panjang lebar beliau menasihati saya. Jadi ceritanya tuh saya ada dalam restoran ya, dengan gembala tentunya. Terus saya ditarik sama dia untuk ngobrol di barnya begitu. Jadi cuma kami berdua. Sebagai saat itu new beginners ya. Saya pendeta yang masuk ke ring 1 kalau ngomongin kayak gitu, yang paling muda. Paling junior ya. Saya tentu mendengarkan, tapi hati nurani saya bergejolak. Cuma karena ini senior, saya tidak membantah, saya tidak berdebat, saya senyum dan mengiyakan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ketika setiap kita bicara soal dosa, itu selalu kesannya negatif begitu. Oh, dosa itu upahnya maut, seperti Bapak Ibu dengarkan khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Oh, dosa itu Tuhan gak suka. Karena punya pemahaman demikian, akhirnya orang Kristen tuh alergi ngomongin dosa. Risih kalau bicara soal dosa. Lebih seneng ngomongin topik Alkitab yang lainnya. Oh, kalau soal ngomong mujizat, semua orang itu berlomba-lomba menceritakan kebaikan Tuhan atas dia dan dia memperoleh mujizat dari Tuhan, itu bisa disaksikan gitu sampai berbuih-buih. Tapi jujur deh, ada nggak orang Kristen yang ketika ngobrol sama saudara, ceritakan dosanya dulu itu? Nyaris nggak ada. Saya kepengen gitu ngobrol sama orang, terus saya ceritakan dulu saya begini, dulu saya begini. Cuma tadi kesannya itu banyak orang itu alergi ngomongin dosa. Sehingga saya sepanjang saya jadi pelayan Tuhan, nyaris sebentar lagi 20 tahunan, saya tidak pernah itu nongkrong di coffee shop atau dimanapun dengan orang terus saya ngomongin tentang dosa saya dan dia ngomongin tentang dosa dia dan kita hanya ngomongin soal dosa. Nggak tahu salahnya di mana. Sebab kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh, kitab perjanjian baru tulisan para rasul, dosa itu ditelanjangi dengan sungguh oleh baik Paulus, Petrus dan semuanya. Tapi nggak tahu kenapa itu disembunyikan begitu oleh gereja tentunya, oleh banyak pendeta tentunya. Tidak diajarkan ketika kita mau masuk ke sekolah teologi ya. Materi soal dosa itu cuma 2 SKS. Dan lebih banyak kita ngomongin soal pelayanan. Ngomongin soal mujizat, kasih karunia, iman. Dosa sambil lalu saja. Dampaknya akhirnya setiap kita kalau boleh jujur, gak mau mikirin soal dosa. Atau bicara soal dosa masa lalunya. Pertanyaannya, apakah bijak kita sebagai orang Kristen seperti ini?
Saya sudah bilang, tema khotbah saya pasti banyak orang yang bilang saya sesat. Temanya kan saya kasih judul, ketika dosa itu baik. Penyingkapan tentang kekuatan dosa. The power of sin. Orang selalu bilang the power of love. The power of grace. Nyaris nggak ada yang khotbah soal the power of sins. Sebab di otak orang Kristen, sins, dosa itu negatif. Saya mendapatkan banyak hal yang baru Bapak Ibu. Every week, setiap minggu tuh mungkin 2-3 penyingkapan yang Tuhan berikan kepada saya. Sampai full. Sampai buku oret-oret saya yang saya dapatkan dari ibu saya dulu kerja di klinik. Jadi kalau ada obat-obatan farmasi yang mau nitip obatnya di apotik atau ke dokter itu, ibu saya selalu malakin buku-buku coret-coretan itu habis semuanya. Ya. Semalam saya lagi mau tidur, tiba-tiba Tuhan ingatkan begini. Ini saya khotbahkan kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi. Sen, lu tahu kenapa Musa nggak masuk ke tanah perjanjian? 2 minggu lalu saya ceritakan. Jadi khotbah saya itu nyambung, diingatkan sama Tuhan. Karena Tuhan nyuruh Musa mukul, berkata kepada batu untuk keluarin air, Musa pukul. Terus gara-gara itu, ada perbincangan dalam hati. Terus gara-gara itu Musa gak masuk ke tanah perjanjian. Loh, kalau kata Alkitab, gara-gara itu Tuhan. Terus Tuhan cuma bilang begini, hati saya, maksud saya takut kalau saya bilang itu Tuhan, ternyata bukan. Tapi saya percaya Roh Kudus ada dalam hati saya berkata begini, coba dalami lagi. Masakan gara-gara mukul, Musa gak masuk tanah perjanjian. Terus tiba-tiba disingkapkan ayatnya, buka ke sini, buka ke sini, buka ke sini. Begitu penuhnya saya ambil oret-oretan supaya gak lupa, karena udah malam, gak mungkin saya susun dalam bentuk khotbah itu. Ya, saya coret. Kadang-kadang kalau misalnya saya butuh baca Alkitab, saya nyalain lampu, saya matiin lagi, saya pakai handphone, senternya itu untuk nyatet, sekedar agar bisa terbaca saja ketika besok, dalam hal ini hari ini, nanti sore mungkin saya baca-baca lagi tulisan saya itu. Dan saya akhirnya ketemu jawaban. Nggak seperti itu. Bukan hanya gara-gara mukul batu, padahal disuruh cuma berkata kepada batu keluarin air. Musa tidak masuk tanah perjanjian. Aduh, tuh rahasianya begitu luar biasa. Saya nggak pernah dapatkan ini dari dosen saya, dengan sikap hormat saya, dengan pendeta-pendeta senior. Dan kebanyakan kita kalau baca Alkitab tuh cuma tampilan luarnya doang. Baca 1 perikop, ada 5 ayat, langsung bikin khotbah. Ada 5 langkah, ada 3 langkah, ada 2 hal yang harus dikerjakan. Aduh, sorry. Khotbah begitu, khotbah yang cemen, saudara. Saya bilang, saya bisa ketemu sama saudara 1 jam aja, saudara bisa khotbah model begitu. Saya dosen homiletika. Dalam Deep Talk with Pastor, kalau kau benar-benar ikuti terus-menerus, ada banyak hal yang meskipun tidak dalam, tapi saya dapatkan itu membuat saya terkejut. Kalau Bapak Ibu nonton Deep Talk with Pastor saya, pasti Bapak Ibu akan menyikapi ketika saya tiba-tiba tersekat gitu, terus diem, terus kayak narik napas. Lu pikir itu gaya? Enggak. Itu sesuatu yang saya dapatkan baru gitu buat saya. Sehingga saya harus mikir dulu, harus serapin dulu. Ini saya ngomongin apa enggak, apa saya tahan dulu, apa saya gali dulu atau gimana gitu. Padahal itu cuma program setengah jam, tanpa persiapan yang dalam. Karena memang Deep Talk with Pastor atau tadarus Alkitab atau membaca Alkitab tidak dalam konteks menggali Alkitab. Saya cuma ngajak saudara untuk baca Alkitab loh. Ngandelin Roh Kudus itu ayat-ayatnya bisa kelihatan dengan jelas. Nah, ke saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini saya banyak sekali mendapatkan hal yang baru. Saudara siap nggak siap, saudara harus mendengarkan. Kalau nggak siap, ya silakan tidak usah ikuti khotbah saya. Tapi kalau saudara mau siap, mau belajar, saya nggak minta diaminkan. Seperti khotbah saya hari ini ketika saya bilang, dosa itu ada baiknya. Jangan langsung diaminkan. Diresapi dulu khotbah saya ini, nanti tanya sama Tuhan. Kita belajar dari Paulus soal sikapnya terhadap dosa. Roma 7 ayat 18 sampai 20. Roma pasal 7. Sama-sama kita buka. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sama-sama saya, 3-1 ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik.
Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Lanjut. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara perhatikan baik-baik. Yang ngomong di sini siapa? Di sini yang ngomong adalah rasul yang paling hebat, luar biasa kalau menurut saya. Rasul yang khatam Taurat. Khatam itu bukan cuma hafal, sebab kalau cuma sekedar hafal, semua rasul-rasul yang lain yang orang Yahudi sebagai anak Taurat pasti sudah pernah membaca dari Kejadian sampai Maleaki. Tapi Paulus itu adalah orang Farisi. Paulus adalah murid Gamaliel. Jadi bukan cuma hafal perjanjian lama, tapi dia khatam. Khatam tuh diulang-ulang. Dia bahkan sudah menjadi guru. Sebagai orang Farisi dia adalah guru. Dan dia berkata ketika dia sudah bertobat dan pelayanannya sudah bombastis, bahwa sebenarnya kalau boleh jujur, bukan apa yang ku kehendaki yang ku perbuat, tapi malah apa yang tidak ku kehendaki yang ku perbuat. Kalimat di ayat terakhir ini, karena dosa diam di dalam aku. Pertanyaan saya, berapa banyak orang Kristen yang pernah berkata dalam hatinya begitu? Ada dosa diam dalam aku. Orang Kristen kebanyakan, I'm free. Saya nggak lagi berdosa, saya sudah kudus. Dengerin saya saudara, kalau lu udah kudus, maka Tuhan itu akan kau bisa lihat dengan telanjang. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Artinya kalau kau benar-benar perfecto, kudus, lo jalan lo bisa ngelihat makhluk rohani yang namanya malaikat. Lo berdoa, lo akan langsung dengar suara Tuhan menjawab doamu. Kalau memang kau sudah kudus. Ini kan jarang diajarin orang banyak. Paulus berkata, dalam tubuhku dosa diam. Ayat 24-nya. Sampai-sampai dia berkata begini di ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Come on, yang ngomong Paulus. Bukan rasul-rasul yang lainnya, yang tidak berpengetahuan tinggi. Ini rasul yang kalau levelnya profesor, ya profesor saudara. Karena dia mengerti sekali Taurat dan dia mengerti sekali kasih karunia. Karena kalau orang Kristen ngomongin kasih karunia, kalau ada pendeta ngajarin kasih karunia, pasti yang dipakai adalah ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus. Guru besar ini. Paulus menyadari kuasa dosa yang masih membelenggu dirinya, saudara. Ketika dia menyadari hal ini, Paulus bisa menghampiri kasih karunia yang diberikan Tuhan. Paulus bisa menghargai kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 25, ayat 26-nya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sometimes saya akan buat nanti di program, tentu di YouTube, nggak bisa di dalam gereja. Ya. Karena ini masih continue gitu. Saya belum pernah, agak gatel saya untuk mengeksposisi kitab Roma. Dulu di Tadarusan sudah pernah, tapi program Tadarusan kan memang bukan untuk menggali, hanya membaca saja. Kitab Roma itu dalam sekali pengajarannya. Paulus baru bisa menghargai kasih karunia. Paulus baru bisa menghormati Tuhan dengan benar ketika dia menyadari bahwa di dalam dirinya ada dosa. Dosa masih membelenggu dirinya. Itu yang membuat Paulus akhirnya hidupnya konsisten. Bukan konsisten berdosa, tapi konsisten dalam imannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya prinsip yang kuat. Dia punya dasar iman yang kuat. Dia menyadari siapa dirinya, kapasitas dirinya. Dia tidak terbuai dengan puja-puji orang yang kagum sama pengajaran dirinya. Kenapa? Karena dia sadar siapa dirinya. Siapa dirinya Paulus? Paulus berkata, dalam tubuhku dosa membelenggu aku. Filipi 3 ayat 10-14, ayat yang mungkin hafal oleh kita semuanya.
Filipi 3 berkata demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berkali-kali saya bilang, ketika Paulus berkata aku melupakan apa yang di belakangku, itu bukan dalam tendensi dia bilang, aku melupakan dosa di masa laluku, di mana aku dulu pernah membunuh banyak orang yang mengikuti jalan lurus. Bukan. Ketika Paulus nulis surat Filipi ini, Paulus sudah berbelasan tahun bertobat. Dia sudah menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Yang menjadi orang Kristen di bawah pengaruh Paulus bukan semata orang Yahudi, tapi orang-orang yang tak bersunat. Itu makanya dia mengklaim akulah rasul bagi orang yang tak bersunat. Pelayanan Paulus lebih efektif dibanding rasul-rasul lain yang masih berkutat pada orang-orang yang bersunat, keturunan Yahudi. Sedangkan Paulus sudah menjangkau orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang kafir, untuk dia kenalkan kepada Kristus. Dia sudah mendirikan banyak jemaat. Filipi termasuk jemaat yang dipengaruhi oleh penggembalaan oleh Paulus. Paulus yang merintis ke sana. Ketika sudah terbentuk beberapa jemaat, dia tinggalkan kepada orang yang dipercaya untuk menggembalakan. Dia pergi ke kota lain. Paulus ketika berkata aku melupakan apa yang di belakangku, dia melupakan apa yang sudah dilakukannya dalam pelayanan imannya kepada Tuhan. Berapa jumlah orang yang dia pertobatkan, berapa jumlah orang yang dibaptis, berapa gereja yang sudah dibangun. Dia lupakan semua itu. Aku seolah-olah belum pernah mendapatkannya. Keren gak? Itu yang bilang saya tadi, kenapa dia konsisten sampai matinya. Gak pernah ada fluktuatif kayaknya kalau kita melihat biografinya Paulus. Dia selalu, meskipun tidak seperti ini, kurvanya tidak naik, tapi kurvanya mungkin melandai, tapi progresif terus, ke atas terus. Gak seperti banyak rasul kalau kita baca dalam kisah para rasul, kita baca dalam kitab Injil, kitab Perjanjian Baru, seolah-olah lagi begini, tiba-tiba drop lagi. Naik lagi, drop lagi. Gak seperti kebanyakan kita juga, yang hari ini imannya keren, ada masalah drop lagi. Paulus, kalau kau sudah benar-benar mengenal Paulus, kebetulan saya mendalami Paulus luar biasa. Karena saya punya nama baptis Paulus. Ketika saya dikasih nama baptis Paulus di sekitar tahun berapa itu ya? Lupa saya dibaptis selam itu sekitar tahun 98, 99. Ya. Saya udah tahu siapa Paulus, rasulnya Tuhan. Karena saya juga Kristen sejak kecil. Tapi ketika saya tahu, belum saya sekolah teologi itu ya, saya mendalami siapa Paulus. Dan sejak saat itu Paulus termasuk salah satu tokoh Alkitab yang paling saya kulik. Yang paling saya dalami. Paulus sampai matinya luar biasa konsisten. Karena ia gak pernah puas diri. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 tadi, ayat 10 sampai 14 tadi sudah kita baca. Coba kita baca lagi 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai dengan 27. Saya baca buat saudara. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana.
Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini ayat yang kuat sekali, saudara. Yang maafkan saya, meskipun mungkin dihafal, dibaca, diketahui oleh banyak level-level pelayan Tuhan, tapi nggak dikerjakan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang ngaku hamba Tuhan, itu bisa nyaman nongkrong sama orang yang bukan Kristen. Berapa banyak orang-orang yang ngaku hamba Tuhan bisa nyaman nongkrong sama orang-orang yang kategori pendosa. Alergi, nanti transfer. Maka mereka hanya bergaul di mana? Ya, di gereja. Di tengah orang-orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen, saya bilang, nggak pernah jadi terang, nggak pernah jadi garam. Adanya di komunitas yang sama aja. Berkutat di situ aja. Paulus enggak. Loh, dia bersaksi loh. Di tengah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Yahudi paten. Ya dia kayak Yahudi. Dia ngelakuin semua Taurat. Supaya nggak jadi batu sandungan. Supaya dia yang sudah dapat terang Yesus bisa menerangi satu saja. Dia bilang, aku nggak punya goal semuanya. Impossible semuanya. 1-2 orang saja bertobat karena aku, itu udah cukup bagiku. Ketika dia bergaul dengan orang kafir, orang Yahudi kebanyakan itu gak mau bergaul dengan orang kafir, Pak. Orang Kristen gereja awal juga gak mau menjangkau orang kafir. Tapi Paulus menjangkau orang kafir. Orang dari Mesopotamia, orang dari Arab, orang dari Eropa, orang dari Asia Kecil, orang dari Afrika. Coba perhatikan gereja-gereja di Perjanjian Baru itu. Nggak ada catatan di Alkitab itu pernah dikunjungi oleh rasul-rasul lain. Only Paulus. Ada informasi memang Petrus pernah ke wilayah Eropa. Tapi ya cuma di situ saja, cuma di Roma paling tidak yang kita tahu. Kita tidak mendapatkan informasi Pak Petrus pernah melalang buana ke kota-kota yang ada di Alkitab kita ini. Kenapa? Mungkin prinsipnya kalau kita membaca, Petrus masih sangat kolot Yahudinya. Dia adalah kelompok yang cukup dekat dengan kelompok Yakobus. Yakobus di sini bukan Yakobus Rasul, tapi Yakobus saudara Yesus, saudara tiri Yesus, yang memang sangat Jewish sentris gitu. Kristen ya bagi orang Yahudi. Maka kalau ada orang luar mau jadi Kristen harus jadi Yahudi dulu. Caranya dibaptis proselit, disunat kalau laki-laki. Baru sudah itu boleh terima iman dibaptis dalam nama Yesus. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus 9, ia fokus pada tujuan hidupnya. Karena dia nggak mau setelah dia melayani, dirinya nanti ditolak. Salah satu yang buat Paulus hebat, karena ia sadar, menurut saya, the power of sin itu, kuasa dosa itu, yang bisa masih membelenggu dirinya. Dia menyadari itu, makanya dia gak pernah berpuas diri, gak pernah besar kepala, gak pernah merasa sombong bahwa dia adalah orang Kristen yang paling top, markotop. Itu yang membuat Paulus akhirnya bisa menghargai kasih karunia Tuhan. Tapi orang-orang Kristen hari ini langsung ngebacanya kasih karunia Tuhan. Sehingga akhirnya kasih karunia Tuhan dipahami dengan kebablasan, men. Aduh, saya udah capek berdebat sama orang-orang yang grace-nya tuh kebablasan. Oh, mereka kalau berapologet pakai ayat-ayat Alkitab. Tapi ayat-ayat Alkitab yang dibaca ya cuma itu yang ngomongin soal grace. Coba deh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya teman yang sangat mengagungkan doktrin kasih karunia. Coba diskusi sama mereka soal dosa. Mereka pasti akan bilang no. Sebab bagi saya, iman saya sekarang, Tuhan gak lihat lagi saya sebagai pendosa. Bahkan ketika saya berdosa, Bapa di surga melihat saya adalah orang-orang yang percaya kepada salib Yesus. Yang sudah ditebus, maka Bapa tidak lagi melihat dosa yang saya perbuat. Aduh saudara. Bahkan ada beberapa orang yang dengan sadar mengatakan orang Kristen itu gak perlu doa minta ampun lagi. Doa bertobat, doa minta ampun gak perlu lagi. Karena sejak kau percaya kepada Yesus, Bapa tidak pernah akan lagi memperhitungkan dosamu lagi. Saya cuma senyum-senyum aja. Dan di mimbar ini saya berkata, orang yang ngomong begini, itu berarti belum pernah baca Alkitab utuh. Nggak usah ngomongin PL,
ngomongin PB aja, berarti dia tidak paham apa yang ditulis oleh PB. Orang yang begini, di mimbar ini saya berkata, saya sebut pemerkosa firman. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi gereja menekankan pentingnya pengajaran dosa itu bagus apa enggak? Kita orang Kristen tuh ngomongin soal dosa itu bagus apa tidak? Kita itu ketika kontemplasi mengingat dosa masa lalu kita itu bagus apa tidak? Coba munculin slide yang pertama. Jarang sekali saudara, ada gereja yang menekankan pengajaran soal dosa ini. Sehingga jemaatnya nyaris tidak memahami kekuatan dosa atas dirinya itu. Kita jarang bicara soal dosa, diajar soal dosa. Kalaupun ada yang mengajarkan dosa itu cuma lewat, saya sebutnya dosa dalam khotbah, dosa dalam pengajaran gereja, hanya jadi cameo. You know cameo? Apa cameo itu? Pemeran pembantu untuk bikin film jadi bagus. Meskipun peran utamanya cuma satu, itu nggak akan ada yang nonton kalau cuma kamera nyorot satu orang. Bahkan filmnya Forrest Gump saja, yang berkutat pada si Tom Hanks, itu ada cameo-nya muncul di mana-mana. Nah, dosa itu cuma jadi cameo dalam khotbah supaya khotbah lebih manis. Tapi jarang sekali dosa dijadikan pokok dari pengajaran ketika berkhotbah atau mengajar. Sehingga nggak banyak orang Kristen mikir soal ini. Dan anehnya juga nggak banyak orang Kristen bertanya, iya kenapa pendeta gue nggak pernah ngomongin soal dosa ya? Kenapa gerejaku nggak pernah ngajarin soal dosa ya? Ya alasannya tadi yang saya sebutkan. Merasa sudah hidup kudus sekali. Padahal memahami dosa, bagi saya, seperti Paulus tadi sudah saya singkapkan, akan membuat dirimu dan diriku bisa menghargai sungguh kasih karunia itu. Dosa yang dipahami orang Kristen di luar sana cuma, oh upah dosa adalah maut. Saya sudah mengajar kemarin, maut itu bukan cuma keterpisahan dengan Tuhan dalam kekekalan, tapi di dunia ini juga ada dosa yang mendatangkan maut. Artinya kau di dunia ini, tapi kau terpisah dengan Allah. Jadi belajar dari fakta di atas dan apa yang kita pelajari di Paulus tadi. Mestinya Bapak Ibu dan saya tidak alergi bicara soal dosa. Bapak Ibu dan saya itu mau mikirin soal dosa. Justru lihat dosa dalam banyak angle. Jangan cuma lihat dosa, oh upah dosa adalah maut. Akhirnya kita parno sama dosa. Negatif thinking sama dosa. Padahal untuk bisa memahami sesuatu kan kita diajar. Dunia aja mengajarkan. Lihat dari banyak sisi, dari banyak aspek. Kalau Bapak Ibu suka sejarah, misalnya kita baca sejarah soal Republik Indonesia ini berdiri, jangan cuma baca dari versinya Republik ini atau pemerintah Republik Indonesia atau rezim yang lagi berkuasa. Yang paling contoh, saya masih ingat saya hidup di zaman Orde Baru. Itu ada cerita heroik di zaman tahun 49, Yogyakarta direbut 6 jam oleh TNI. Judulnya 6 jam di Jogja. Filmnya dibuat serangan umum 1 Maret, Super Semar, serangan umum 1 Maret. Bener ya? Itu versinya Pak Harto. Wah saudara, yang menjadi sutradaranya, yang merancang, yang menjadi pemimpinnya, ya Pak Harto. Film Janur Kuning coba nonton. Kurang apa pas 1 Maret itu dipunculin di TVRI, sehingga kita kagum sama Pak Harto. Pas Pak Harto lengser, lo cari ke Gramedia, yang ceritain soal serangan umum 1 Maret itu. Ada banyak versi. Bahkan ada banyak sejarawan yang akhirnya berani bersuara. Sebenarnya yang paling berpengaruh dalam serangan umum 1 Maret itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang tidak sama sekali, cuma di film Janur Kuning cuma jadi cameo. Muncul doang, begitu doang. Tapi nggak pernah berpikir karena Sultan ngapain mikirin perang. Padahal itu banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa itu yang menjadi pemikir
yang buat ide Jogja harus direbut 6 jam supaya dunia tahu bahwa TNI masih ada, Republik ini masih ada, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di film Janur Kuning juga Panglima Sudirman kayak jadi cameo doang, padahal dia panglima tertinggi. Sama sekarang ketika kita tahu informasi G30 SPKI. Saya termasuk orang yang saat ini tidak terlalu meyakini bahwa PKI itu adalah pemeran utama pemberontakan itu. Pasti ada unsur-unsur lain. Yang saya yakin sekarang ini, saya berani ngomong di sini, internal TNI AD yang memang tidak baik, tidak sehat. Apa ada nggak politik di situ? Ada nggak perang saudara di peristiwa itu? Saya terbuka berpikir itu ada. Internal AD. Ingat ya, saya keluarga AD, bapak saya tentara Angkatan Darat, bapak saya orang sejarah. Bapak saya ceritanya versi Pak Harto. Enggak, PKI. Ya karena bapak saya hidup di zaman penguasanya seperti itu. Tapi saya buku-buku banyak. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi kalau bicara soal dosa, lihat dari sisi lain juga. Nah sekarang kita ngomongin soal ini saudara, kekuatan dosa itu dari perspektif yang positif ya. Masa ada dosa perspektif positif? Kalau kau rendahkan hati, minta pertolongan Roh Kudus, kau akan ketemu yang saya temukan. Ada yang sudah mempelajari sejarah soal dua loh batu? Tahu kan semuanya dua loh batu bicara soal 10 perintah Allah. Semua juga tahu ada berapa banyak dua loh batu itu. Ada 2. Benar ya? Yang pertama tulisan bahasa Alkitab itu bombastis. Jari jemari Allah. Terus Musa tinggal terima. Musa bawa turun. Terus ketika ada orang Israel nyembah lembu emas. Musa marah. 2 loh batu tulisan jari jemari Allah itu dipecahkan. Singkat cerita, gak berapa lama kemudian Musa disuruh nulis sendiri oleh Tuhan. Dan Musa turun dengan 2 loh batu, pahatan tangannya. Itu yang disimpan di tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu besarnya, ya sebesar loh batu itu. Jadi 2 loh batu yang dibawa Musa turun dari Sinai itu ya besar, saudara. Kalau kamu mau tahu besarnya segimana, ya lihat dimensi tabut perjanjian itu seberapa besar. Naik ke Sinai aja kita udah kembang kempis, apalagi bawa 2 loh batu itu. Wah, Bapak Ibu gak pernah ngebayangin gitu. Bapak Ibu pikir 2 loh batu kayak Alkitab begini. Saya bawa 10 Alkitab kayak gini masih kuat naik gunung, Pak. Tapi kalau batu. Nah kekasih Tuhan, coba kita renungkan dari cerita tadi. Coba dibuka. Keluaran 24. Saya baca dengan cepat supaya saudara bisa memahami apa yang saya maksudkan. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung. Tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Ayat 15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Bapak Ibu, yang kita baca di sini nggak bisa kita cuma baca ayat-ayat tadi. Ini harus Bapak Ibu konfirmasi, baca utuhnya dari pasal 19 sampai pasal ke-31. Itu adalah kali pertama orang Israel sampai di kaki Sinai. Peristiwa yang kita baca ini adalah kali pertama Musa diminta Tuhan naik 40 hari 40 malam di puncak Sinai. Di mana Tuhan bukan saja memberikan 2 loh batu, perintah Allah hasil tangannya sendiri, tapi ada banyak firman yang bisa kau baca dari pasal 19 sampai pasal 31. Aturan-aturan Taurat itu diterima Musa kebanyakan ketika Musa pertama kali naik
40 hari 40 malam itu. Oke? Coba kita lihat sekarang ini Keluaran 31. Bapak Ibu perhatikan, catat ayatnya. Nanti saya akan jelaskan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Keluaran 31 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ini paling akhirnya ketika periode itu selesai. Dan Tuhan memberitakan kepada Musa, setelah ia selesai bicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi setelah ayat 18, maka Musa kemudian ada cerita turun. Nah saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, sekarang kita baca peristiwa ketika Musa turun untuk pertama kalinya itu. Keluaran 32 ayat 1 sampai 25. Karena panjang saya baca dengan cepat. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepadanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit kepada mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.'" Perhatikan, begitu cintanya Musa kepada bangsa ini. Begitu Musa berdiri sebagai pemimpin Israel di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mau membunuh Israel, dan berjanji hanya membuat Musa besar, yang lainnya dibunuh, Musa berkata begini di ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya demikian untuk selama-lamanya,' untuk dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan segeralah ayat 14, Tuhan menyesal karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh batu hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri melihat bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkan ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini.
Ketika Musa melihat bahwa bangsa ini seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di depan pintu gerbang perkemahan dan berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi, semua keluarganya, karena Musa adalah orang Lewi. Yang lainnya gimana? Perhatikan ayat 27. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, hai Allah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya. Berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sisanya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya tanya sama saudara, tolong dijawab. Sebelum peristiwa anak lembu emas, bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir dan sampai di kaki Sinai itu, sudah tahu dosa atau belum? Ya, ini pertanyaan. Udah tahu belum konsep dosa? Hah? Bapak Ibu biji mata Tuhan, inilah kenapa kita akhirnya miss hal-hal yang saya mau sampaikan. Karena kalau kita baca Alkitab, kita lewat aja gitu. Bapak Ibu mikirnya orang Israel sudah ngerti konsep dosa. Dari mana mereka tahu konsep dosa? Oh, dari Yakub. Di Alkitab ini Yakub pernah tahu dosa itu apa enggak? Diajarkan Tuhan dosa itu apa enggak? Oh, dari Abraham. Baca Alkitab baik-baik. Kapan Tuhan ngomong sama Abraham terus bicara soal konsep dosa? Orang Israel itu ratusan tahun di Mesir dan mereka keluar dari Mesir sampai di kaki Sinai, itu cuma tahu bahwa Allah nenek moyang mereka adalah Elohim Adonai. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. That's it. Mereka harus menyembah kepada Allahnya Abraham, nenek moyang mereka. Kenapa? Karena Abraham dan Allahnya Abraham sudah mengikat perjanjian darah. Itu yang dimengerti oleh bangsa Israel. Perjanjian darah dalam budaya kuno itu perjanjian tingkat paling tinggi. Gak bisa diputuskan karena darah berlaku di situ. Makanya mereka itu tetap menyembah kepada Allahnya nenek moyang mereka, yakni Elohim Adonai, Allahnya Abraham, karena semata-mata itu. Ketika Musa naik ke Sinai, dalam peristiwa pertama 40 hari 40 malam ini, Israel nunggu. Mereka belum tahu apa itu dosa. Mereka gak pernah diajar tentang apa itu dosa. Ketika Tuhan bilang sama Musa, Israel itu rusak kelakuannya. Karena Tuhan tahu kan, mereka membuat lembu emas. Coba tadi baca. Musa percaya sama Tuhan? Kagak. Makanya Musa masih berdiri membela bangsanya ini. Karena dia tidak percaya bangsanya ini gampang banget gitu melupakan Tuhan. Ya bela Israel sehingga Tuhan akhirnya melunak. Itu yang saya baca tadi kalau kau baca Alkitab bersama saya. Itu kenapa alasannya Musa turun bawa 2 loh batu itu. Kalau Musa tahu benar bahwa Israel itu sudah menyembah lembu emas, Musa bawa loh batu tulisan tangan itu berarti dia bodohnya kuadrat. Karena dalam loh batu itu ada 10 perintah Allah, benar ya? Salah satu isinya apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Lah dia lagi bawa hukum itu. Karena dia nggak percaya Tuhan bilang Israel sudah menyembah lembu emas, dia bawa. Kalau dia percaya sama Tuhan bahwa Israel sudah punya lembu emas, ngapain dia bawa? Sebab kalau dia bawa kan berarti dia benar-benar punya apa ya? Hukum itu harus berlaku dong, karena sudah sampai di tangan Israel. Mestinya ditinggalin aja itu. 2 loh batunya di puncak Sinai, Musa turun dulu.
Sehingga nggak ada gitu ikatannya gitu. Dengan dia bawa 2 hukum loh batu turun. Maka Israel yang menyembah Allah lain itu sudah melanggar firman Tuhan. Itu alasannya 2 loh batu diapain sama Musa? Dipecahin. Lo mikir kan cuma marah gitu doang kan? Kagak. Musa sengaja pecahkan. Apakah Musa nggak tahu itu tulisan tukikan tangan Tuhan? Tahu dong. Musa ketika bawa apa nggak tahu itu kekudusannya luar biasa karena tulisan tangan Tuhan sendiri? Tahu dong. Tapi kenapa dipecahkan? Apakah Musa semata-mata cuma marah kepada Israel? Enggak. Karena Musa ingin pecahkan itu supaya hukum itu belum berlaku dulu. Kalau berlaku, mati itu Israel. Jujur kalau yang ini saya bukan dapatkan sendiri dari Tuhan. Saya bilang dalam Deep Talk with Pase, sekarang saya ini kerjaan saya belajar. Cuma sorry kalau saya disuruh sekolah lagi, ada S4, S5, S6 nggak akan saya ambil. Enough, belajar teologi enough. Ilmu dasarnya gue udah tahu. Ada perkembangan teologi nggak? Ada. Saya kalau ketemu sama dosen-dosen yang masih ngajar sekarang, mungkin ilmu teologi saya sudah ketinggalan. Karena saya produk ilmu teologi yang ada di tahun 90-an, tahun 2000-an awal. Perkembangan teologi begitu dahsyatnya. Tapi kalau ngomongin tafsir Alkitab, ya itu basicnya sama aja. Saya belajar sekarang ini dari banyak rabi-rabi Israel. Salah satu rabi yang masih hidup, yang tinggal di Amerika. Dia bikin kayak kuliah terbuka di YouTube gitu. Dan saya diberkati banyak oleh dia. Dia bilang, apakah Musa membanting 2 loh batu itu semata-mata karena dia marah sama Israel? Enggak. Dia jelaskan argumentasi dia. Musa pecahkan itu. Karena kalau nggak dipecahkan, hukum itu akan berlaku dan Israel sudah melanggar hukum. Musa bawa turun karena Musa nggak yakin Israel sudah membelot kepada Tuhan. Makanya dia bawa turun. Kata Rabi ini, kalau Musa benar-benar tahu, percaya sama Tuhan bahwa Israel sudah menyembah lebah unggas, loh batu itu akan ditinggalkan. Masuk akal saya. Saya renungin lagi. Saya konfirmasi lagi. Saya percaya dengan tafsir Rabi ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ketika Musa lihat lembu emas dipecahkannya 2 loh batu itu. Sebab kalau tidak, orang Israel tahu isi 2 loh batu itu dan akhirnya akan dihukum Tuhan. Karena 2 loh batu itu adalah perjanjian Sinai. Musa cerdik, dia mengasihi bangsa itu dan dipecahkan. Supaya hukum itu paling tidak berlaku hari itu. Melihat peristiwa tadi yang kita baca. Musa kan marah juga kepada Israel. Siapa yang berdiri di pihak Tuhan sekarang ada di belakangku. Semua keluarganya dari Lewi di belakang. Sarungkan pedangmu, ikat pedangmu. Bunuh siapa saja yang kau lihat, saudaramu kah, kerabatmu kah. 3.000 orang hari itu mati. For the first time, sepanjang ratusan tahun. Orang Israel yang tidak pernah dengar di Mesir, bangsa mereka dibantai. Akhirnya mendapatkan penglihatan jelas telanjang. 3.000 orang dari mereka dibunuh. Dan yang membunuh bukannya bangsa lain, tapi pemimpin mereka, Musa. Ketika dibunuh, tentu Musa, kalau kau baca ceritanya, bilang, kalian sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka ngerti akhirnya, oh, membuat lembu emas itu, beribadah kepadanya, itu dosa. Kita tahu, 2 loh batu itu sudah hancur. Kalau kau baca nanti terus, Musa akhirnya naik ke Sinai untuk 2 loh batu yang baru. Coba kita buka Keluaran 34 ayat 1-4. Saya baca buat saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu.
Tapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Tuhan marah ketika Tuhan tahu 2 loh batu tulisan tangannya dipecahkan oleh Musa? Nggak ada indikasi Tuhan marah. Artinya apa? Tindakan Musa memecahkan 2 loh batu itu adalah cerdik di mata Tuhan. Kalau Tuhan marah, pasti Tuhan hukum Musa. Musa cuma diperintahkan, pahat itu, bikin 2 loh batu persis, naik ke atas. Nanti kamu tulis, aku diktekan lagi. Apa yang tertulis dari 2 loh batu yang kutulis yang kau sudah pecahkan itu. Tapi itu bukan penghukuman. Lanjut, kita baca. Ayat ke-28 sampai 35. Peristiwanya kurang lebih sama. Ayat 28 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya sama. Tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh batu itu segala perkataan perjanjian yang itu 10 firman. Ketika Musa turun ke gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah bicara kepada Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikanlah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai bicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk bicara dengan Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Coba munculkan slide kedua. Peristiwanya kurang lebih sama. 40 hari, 40 malam. Yang pertama, Musa mendapatkan 2 loh batu tulisan tangan Tuhan. Yang kedua, Musa turun juga dengan 2 loh batu, tapi tulisan tangan Musa sendiri. Slide berikutnya. Perhatikan Bapak Ibu. Sama-sama 40 hari 40 malam. Bedanya, yang pertama, 2 loh batu yang pertama dipecahkan, yang kedua ditaruh di tabut perjanjian. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu nggak beda di antara 2 peristiwa ini? Yang samanya sudah saya beritakan. 40 hari, 40 malam, sama-sama turun dengan membawa 2 loh batu. Tentu jawabannya, loh batu yang pertama dipecahkan, loh batu yang kedua tidak dipecahkan, Pak. Iya. Ada yang lain? Coba kita pelajari. Apa yang beda? Yang beda, di kali kedua, orang Israel melihat muka Musa bercahaya, sehingga mereka takut. Orang Kristen tahu itu. Tapi nggak pernah mikir gitu. Kenapa yang pertama muka Musa nggak bercahaya? Lu pernah mikir gitu nggak? Saya habis dengerin Rabi yang ngomong tadi. Terus saya dalami lagi. Tuhan bukain ini. Kayak ngomong di hati. Coba lo perhatiin, Sen. Kali kedua, habis naik ke Sinai, muka Musa bercahaya sampai Harun dan semua orang Israel nggak bisa melihat karena bercahaya, kemilauan. Berkilauan. Bercahaya. Sampai-sampai Musa dalam bahasa Ibraninya tuh bukan diselubungi tapi pakai topeng, saudara. Ya jangan diganti dulu, ini dulu ya. Sampai harus ditutupi mukanya supaya orang Israel tuh nggak silau gitu. Kita tahu anak sekolah minggu pernah diajarin itu. Tapi kita nggak pernah ngedalamin lagi. Lah, yang pertama kok nggak ada ya? Padahal sama-sama menghadap. Kalau guru sekolah minggu ditanya, kenapa wajah Musa bercahaya? Dari ayat yang kita baca tadi, pasti karena Musa habis ketemu sama, benar nggak?
Semua pendeta pasti begitu. Tanya aja sama semua orang yang namanya hamba Tuhan, pasti jawabnya begitu. Tapi nggak pernah bertanya lah, yang kali pertama kan juga menghadap Tuhan. Turun bercahaya nggak wajahnya? Enggak. Kita nggak pernah sampai ke sana. Kenapa? Berkali-kali saya bilang, lu kalau baca Alkitab cuma baca doang. Nggak pernah mau masuk ke dalamnya, nggak mau ngerenungin, nggak mau berimajinasi, nggak mau mengkritisi Alkitab, paling nggak bertanya, why? Kenapa begini? Mungkin beberapa orang bilang, nggak penting itu. Bagi saya penting untuk tahu beberapa angle dari kebenaran. Musa sampai harus pakai topeng loh saudara. Orang Kristen tahu ini, tapi hanya sebatas itu aja. Nggak pernah mendalaminya. Saya mau kasih tahu apa yang Tuhan taruh di hati saya soal hal ini. Coba slide berikutnya. Kali pertama, kalau kau sudah baca, Tuhan itu menunjukkan dirinya lebih dramatis dari kali kedua. Waktu 40 hari 40 malam pertama, Tuhan itu menunjukkan dirinya secara luar biasa dramatis. Why? Sebab Israel belum kenal dia secara pribadi. Baca baik-baik. Di Mesir Tuhan hanya pakai Musa untuk memberikan tulah mujizat. Israel nggak lihat Tuhan. Israel tuh baru tahu Tuhan tuh dahsyat ya di Sinai kali pertama ini. Tuhan menampakkan diri dengan luar biasa. Coba kita lihat Kejadian 19. Saya lupa sudah dikasih tahu. Keluaran 19. Ayat 17 Hen. Seingat saya belum saya kasih, saya baru tambahkan itu semalam apa tadi pagi. Keluaran 19 ayat 17 sampai 25. Oke, kita baca ya. Bagaimana dramatisnya Tuhan menampakkan diri kepada Israel for the first time. Ayat 17. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung sampai seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa ini, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa ini mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau berserta Harun. Tapi para imam rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Lihat, ini penampakan Tuhan. Jadi saya bilang tadi, untuk membaca 40 hari 40 malam yang pertama, memang itu ada di ayat 24. Tapi rangkaiannya dimulai dari ayat 19 ini. Yang saya mau katakan dengan slide yang tadi, Tuhan nampak kepada Israel lewat apa? Lewat asap, lewat api. Itu makanya saya bilang gunung Sinai yang di Mesir itu gunung Sinai abal-abal. Kenapa? Karena ada arkeolog Alkitab yang menemukan ada gunung Sinai juga namanya, tapi di wilayah Arab Saudi yang memang puncaknya itu berasap atau gelap, lebih kayak areng dibandingkan puncak gunung-gunung lainnya di sekitar itu. Dan saya percaya itulah Sinai yang benar. Sinai yang di Mesir nggak ada gambaran itu. Tuhan turun dalam api, gunung gemetar, berarti ada gempa. Sangkakala Allah terdengar terus-menerus. Kurang apa dramatisnya?
Kalau kita baca ayat 18 sampai 21, Israel ketakutan juga. Coba pasal 20, ayat 18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkau berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Maka Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah itu ada. Tuhan menampakkan diri begitu rupa dramatisnya, membuat bangsa Israel takut sama Tuhan, dan Musa bilang gini, Tuhan buat seperti itu, supaya kamu takut akan Dia, dan tidak berbuat dosa. Tapi dosa itu apa? Mereka belum tahu. 40 hari, 40 malam Musa di Sinai. Orang Israel capek nunggu. Jangan-jangan mati. Kenapa berpikir begitu? Karena mereka lihat dari kaki gunung Sinai, puncak gunung Sinai itu berapi, berasap. Logika mereka bermain. Sehari 2 hari mungkin bisa selamat. Tapi kalau udah 40 harian lebih, mati nih Musa. Makanya mereka semua bilang kepada Harun, buatkan kami pengganti Musa. Itu kali pertama, saudara. Israel takut sama Tuhan. Tapi faktanya, ketika 40 hari 40 malam lewat, mereka buat lembu emas. Kali kedua, 40 hari 40 malam kedua, ada gambaran penampakan Tuhan yang dramatis seperti ini. Kalau kau baca tadi pasal 34, kagak ada. Nggak ada lagi asap, nggak ada lagi api, nggak ada lagi gunung gemetar, nggak ada lagi bunyi sangkakala. Semuanya biasa aja. Cuma kalimatnya, Musa masuk ke dalam awan. Itu pasal 34 kali kedua, 40 hari 40 malam kedua. Ketika Musa turun dengan 2 loh batu, Israel melihat wajahnya Musa bercahaya. Pertanyaannya, kenapa di kali pertama Israel nggak lihat wajahnya Musa bercahaya? Saya kasih tahu saudara ya. Karena waktu kali pertama, mereka nggak bisa lihat wajah Musa bercahaya. Karena mereka belum menyadari dosa. Kali kedua, mereka sudah buat lembu emas, benar? Musa marah membunuh 3.000 orang di antara mereka. Sambil berkata, kalian sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Maka kali kedua, ketika mereka sudah sadar mereka berdosa, Musa yang kucuk dari atas. Mereka gak sanggup melihat wajahnya karena penuh kemuliaan. Kenapa? Karena mereka sudah menyadari diri mereka berdosa. Waktu kali pertama Tuhan menampakkan diri begitu rupanya, bombastisnya, mereka cuma sekedar takut. Gak ada apresiasi gimana gitu akan kekudusan Tuhan yang luar biasa mereka lihat. Kenapa? Karena mereka berkata dalam hatinya, gue umatnya Tuhan, umat pemenang. Gue orang gak berdosa. Itu kenapa saya bikin khotbah ini, saudara. Kalau saya bahasanya agak ngejelimet, minta maaf, saya sulit juga membahasakannya. Tapi ketika dosa disadari, dosa akan jadi katalisator untuk kita bisa merasakan kekudusan Tuhan. 40 hari 40 malam pertama, Israel tidak tahu bahwa mereka adalah bangsa yang berdosa. Mereka gak ngerti dosa itu apa. Sehingga meskipun penampakan Tuhan begitu rupanya, ya mereka cuma sekedar takut aja. Karena itu lahiriah. Siapa yang gak takut kalau gempa bumi, bener gak sih? Siapa nggak takut kalau lihat keluar rumah tiba-tiba ada awan gelap banget? Beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu saya keluar rumah sekitar jam 6. Itu awannya orange sampai jam 7. Saya bilang masuk ke dalam, lu tahu nggak mah, lu cepat keluar deh.
Di antara jam 7 masih orange begitu, ada satu bintang terang. Nggak ada bintang lainnya. Itu udah buat saya deg, 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 deg. Ada apa nih? Ada apa? Ya, yang ngerti ilmu astronomi kan pasti ngebayangin. Jam 7 malam masih udah gelap dong. Kalaupun ada bintang, bintangnya banyak dong. Ini cuma gue lihat satu. Langsung otak gue sambil megangin Stanford kan pipis dia. Ini jangan-jangan orang Majus ngeliat bintang timur ya. Karena cuma satu bintang yang kelihatan. Ya di atas ya tidak, di atas tidak. Itu sudah membuat saya udah parno kemana-mana gitu. Bayangin kalau awannya gelap, ada asap, ada api. Ya takut wajar, takut lahiriah. Tapi mereka tidak takut benar sama Tuhan. Kenapa? Karena tidak berpikir mereka berdosa. Makanya mereka dengan gampangnya bilang, buat lembu emas. Tapi ketika mereka sudah tahu mereka berdosa, nggak perlu penampakan-penampakan yang dramatis oleh Tuhan. Melihat Musa yang transfer dikit aja kekudusan Tuhan, mereka sudah tidak sanggup melihat Musa. Dosa Israel yang menyebabkan mereka bisa lebih peka terhadap kekudusan. Bisa lihat perbedaan Musa yang kudus, wajah Musa yang bercahaya. Slide berikutnya. Coba slide-nya. Ketika belum tahu tentang dosa, penampakan Tuhan yang sangat dramatis di puncak Sinai. Ya, gunung Sinai tertutup asap, Tuhan turun dalam api, gunung gemetar, sangkakala, kedengaran keras. Semua itu tak membuat Israel benar-benar takut akan Tuhan. Buktinya mereka membuat lembu emas. Slide berikutnya. Tapi ketika mereka tahu tentang dosa, melihat percikan kekudusan Tuhan dalam diri Musa, mereka pun tak sanggup lagi. Gambar yang saya kasih neon warna kuning itu, gambar yang saya dapatkan Musa pakai selubung kain. Sampai sebegitunya Musa harus menutupi wajahnya supaya orang Israel bisa melihat dua loh batu yang dia bawa dan dia buat dari puncak Sinai. Inilah yang saya maksudkan, saudara, dari kekuatan dosa. Slide berikutnya. Inilah yang saya sebut dalam tema saya, dosa itu bisa menjadi baik. Ketika dosa sudah disadari, jika kita sudah sadar bahwa kita manusia berdosa, maka kepekaan akan kekudusan Tuhan akan semakin terasa. Mengalami Tuhan akan segera terjadi. Paulus sadar akan berdosanya dirinya. Sehingga dia bisa berkomitmen sungguh untuk melayani Tuhan. Israel sadar mereka berdosa. Mereka bisa lihat kekudusan terpancar dari wajah Musa. Oke, ini sudah. Jadi menyadari dosa membuat kita akan lebih peka akan Tuhan. Makanya gak heran, Zakheus yang dicap orang berdosa dan dia juga merasa dirinya berdosa, ketika Yesus yang dia anggap kudus masuk ke rumahnya, dia bisa korbankan semuanya. Mulai hari ini, sebagian besar hartaku akan kubagikan kepada banyak orang. Dan kalau ada orang yang pernah kurugikan, akan kubayarkan berkali lipat. Itu gak heran, Bartimeus, si pengemis buta, bisa celik matanya. Ketika Yesus berjalan menuju rumahnya Zakheus, dan ketika habis mujizat terjadi atas rumah Zakheus, Yesus pergi keluar dari Jericho. Apakah gak ada mujizat? Gak ada. Yang ada mujizat cuma satu dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Si Bartimeus, si pengemis buta yang celik matanya. Kenapa, saudara? Karena banyak orang yang mengerumuni Yesus tidak menyadari mereka berdosa. Seorang yang buta di zaman Alkitab itu pasti menyadari bahwa dirinya dosa. Karena itulah yang diajarkan oleh ahli Taurat, orang-orang beragama, alim ulama. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar serupa dengannya. Kalau ada manusia yang tidak sempurna, cacat matanya, puntung kakinya, tidak bisa mendengar, bisu tuli, ini pasti ada kutuk, ada dosa yang belum beres. Maka si Bartimeus ini ketika dia buta sejak lahir, dia sudah dicekoki, kamu berdosa, kamu anak penuh dosa, kamu punya kutuk. Maka dia menyadari siapa dirinya orang berdosa. Makanya ketika dia tahu dari banyak orang bahwa Yesus yang dia dengar melakukan banyak mujizat, tentunya orang kudus lewat, dia nggak peduli dengan semuanya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Berkali-kali
Dari ketika Yesus mau masuk Yeriko, Yesus bermalam di rumahnya Zakheus, sampai Yesus keluar Yeriko, si Bartimeus terus teriak-teriak seperti ini karena dia berdosa, dan akhirnya mujizat terjadi. Perempuan yang 12 tahun pendarahan itu pun mengalami mujizat karena dia merasa dia orang berdosa. Perhatikan, gak ada orang Farisi, gak ada ahli Taurat, gak ada imam-imam yang di kitab Injil mengalami mujizat. Gak ada. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasa diri mereka orang berdosa. Lukas 18 ayat 9-14. Ayat terakhir di khotbah hari ini. Orang Farisi, termasuk imam-imam, termasuk ahli Taurat, itu begini kalau doa. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Memang perumpamaan, tapi perumpamaan ini dimengerti oleh rakyat Israel kebanyakan yang dengar Yesus. Kenapa? Karena itu yang mereka lihat sehari-hari. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku bukan pejinah. Aku bukan juga sama seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Apakah ini bohong? Bukan, itu fakta. Karena fakta itu, orang Farisi, ahli Taurat merasa dirinya orang yang kudus. Ayat 13, tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihani aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi dengarkan saya. Memahami, mengimani, kalau kita sudah ditebus oleh Yesus, dosa-dosa kita sudah diampuni secara total ketika kita percaya, itu harus. Itu fakta Alkitab. Tapi melupakan begitu saja bahwa kita adalah manusia berdosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang pernah hidup dalam dosa. Kalau kau mau dengar saya berani berkata, itu tidak bijaksana. Melupakan fakta bahwa kita sudah jatuh dalam dosa di masa lalu. Justru membuat kita jadi sombong rohani. Jadi membuat kita gak peka lagi akan kekudusan Tuhan. Membuat mujizat semakin jauh dari kita. Itu kenapa seringkali saya ditanya, Pak, dulu waktu saya bertobat pertama kali ya Pak, itu kayak mujizat mulu ya Pak ya. Saya doa gak punya beras, Tuhan, berkati Tuhan, makan apa hari ini Tuhan. Tiba-tiba ada yang ketok pintu ngasih nasi Pak. Tapi hari ini Pak udah 3 tahun, udah 30 tahun saya bertobat. Kok saya gak pernah ngeliat mujizat lagi ya? Saya dulu jawabnya, ya karena lo bukan anak-anak lagi lah, lo harus kerja lah. Saya hari ini berani ngajar sama saudara. Ada sisi yang lain. Karena biasanya orang yang kalau sudah lama jadi Kristen itu, sudah merasa dirinya orang paling lempeng. Udah kudus. Gak mempan lagi sama dosa. Makanya mujizat itu gak pernah terjadi atas kita. Bahkan akhirnya kita bilang, orang yang paling mujizat itu hanya anak-anak level masih iman anak-anak. Padahal kata Tuhan, Tuhan gak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kalau zaman kita baru lahir baru sebulan bertobat, dapat mujizat gampang. Lah Tuhan yang sama mestinya ketika kita sudah 30 tahun jadi Kristen, mujizat juga akan kita dapatkan dong.
Makanya saya loncat ketika saya tahu kebenaran ini, saudara. Memperkaya wawasan saya. Puji Tuhan saya gak pernah lupa sama dosa masa lalu saya. Dosa masa lalu saya yang paling gelap itu adalah nyaris tinggalin Tuhan. Udah ngucapin yang kata orang seberang kalimat syahadat, tinggal di depan ustadz aja. Saya gak pernah akan lupakan itu. Itu makanya saya ketika berdiri di mimbar, itu ketika Bapak Ibu ngasih japri ke saya, Pase, makasih sekali khotbahnya memberkati, saya gak pernah sombong dan gak berani sombong. Kenapa? Gue ada hari ini, kata lo gue jadi berkat buat lo, itu semata karena anugerahnya Tuhan. Sebenarnya gue gak layak, wong udah mau salibin Yesus 2 kali. Saya udah punya pemahaman itu, tapi ketika kemarin saya dapatkan ini, saya semakin yakin, oh yang gue lakuin kemarin itu udah benar. Di awal tadi saya bilang, ada pendeta senior yang ngomong gitu ke saya. Tapi omongan dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Untung gue gak dengerin dia. Sebab kalau gue dengerin dia, gue mungkin gak bisa hari ini baca Alkitab diterangi Tuhan. Saya bilang sama istri, saya takut. Saya takut. Karena setiap saya baca Alkitab, itu Tuhan buat ayat-ayat Alkitab yang saya pahami, yang saya tafsirkan bertahun-tahun lalu, itu mentah semuanya. Ini tahun 2023, tahun berat mestinya buat kita, The Way. Saya bilang sama teman-teman yang benar-benar melayani sama-sama saya, kita harus siap masuk padang gurun 3 tahun ke depan. Logikanya ketika saya ngomong begini, saya punya kesadaran saya harus khotbah yang enak-enak, yang jangan terlalu gimana supaya banyak orang yang dengerin saya, banyak orang yang datang ke gereja. Tapi justru yang saya dapatkan dari Tuhan, hal-hal yang kemungkinan besar bisa dianggap orang, saya ini sesat. Ketika saya buat tema khotbah, ketika dosa bisa menjadi baik. Pasti ada Bapak Ibu Saudara yang bilang, ini pendeta cari-cari aneh aja. Sok-sok cari viral aja. Sorry ya men. Viral itu kan maksudnya di media sosial kan, di YouTube kan. Sorry. Gereja kita bukan kayak gereja-gereja lain yang baru 1-2 tahun gara-gara pandemi main YouTube. Kita sudah sejak usia awal 9 tahun main YouTube. Saat gereja-gereja besar gak ada yang main YouTube. Kita sudah ada di YouTube. Dulu iya saya cari viewer. Sekarang gue gak peduli sama viewer. Makanya di dalam channel YouTube The Warriors, yang saya ngajar khusus, itu harus bayar kalau mau nonton. Membership. Hari ini membership berapa orang, Phil? 55. Sama yang sekolah? Itu cuma 55. Saya lagi bikin seri soal rapture. Kalau saya blast begitu aja di YouTube kita, rapture yang saya bagikan di membership udah 3-4 seri, itu yang nonton ribuan pasti. Tapi sekarang hanya 55 aja. Kenapa? Karena saya hanya mau mengajar kepada saudara yang memang mau belajar. Saya gak peduli dengan viewer saudara sekarang hari ini. Makanya saya takut. Ya karena satu sisi tadi, ada kuk yang Tuhan taruh di pundak saya sebagai seorang gembala untuk 3 tahun ke depan di gereja ini. Tapi kalau Tuhan suruh mau apa? Minggu depan dengerin lagi khotbah saya ya. Pasti lo dapat sesuatu juga yang baru. Karena jangankan lo, gue aja dapat hal yang baru kok. Saya sampai gak berani ngomong sama istri lo soal kayak gini. Sebab kalau saya ngomong sama istri, sama Sylvie nih, dia akan nanya mulu. Udah lo mendingan denger khotbah gue dulu hari Minggu, utuh. Nanti kalau nanya baru nanya.
Saya baru bagiin sama saudara. Sepanjang tahun ini saya ada jadwal keluar. Minggu depan saya keluar. Bulan depan saya keluar. Bulan depan lagi saya keluar. Saya sampai bingung sama Tuhan. Gue khotbah apa? Sebab kalau materi ini saya khotbahkan di gereja lain, gue yakin mereka gak ngerti. Yakin gak ngerti. Minggu depan saya mau khotbah rencana soal dosa yang mendatangkan maut. Di gereja tetangga. Gerejanya Bu Esther juga dulu. Gue gak tahu mereka terima apa enggak. Apa dosamu di masa lalu? Ingat-ingat itu. Dengan memahami bahwa kita dulu orang berdosa, kita akan bisa menata diri kita dengan lebih baik ke depannya. Kalau kau ingat sama dosa masa lalumu yang menyakitkan hati Tuhan, aku yakin hari ini kau akan menghargai salib itu dengan sungguh. Kalau kau sudah memahami salib itu dengan sungguh, kau akan hidup bisa menyenangkan Tuhan. Kalau kau sudah hidup menyenangkan Tuhan, maka mujizat akan terus terjadi atasmu dan atasku. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa.